Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Paramesti Zahra dari S1 Bisnis Digital dengan NIM 17106230112 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait laporan praktik kerja lapangan saya di Departemen Digital and IT Infrastruktur Bisnis atau disingkat Digital Bisnis, tepatnya di PT MRT Jakarta. Selanjutnya ada latar belakang kegiatan PKL. Jadi alasan saya memilih PKL di MRT sendiri karena MRT bukan hanya berfokus terhadap transportasi, tetapi juga berfokus terhadap pengembangan layanan lainnya, salah satunya di layanan digitalnya. Nah, maka hal itu saya memilih MRT Jakarta, tepatnya di digital bisnis, di mana sesuai dengan prodi yang saya ampu saat ini untuk melaksanakan praktik kerja lapangan yang menjadi sarana bagi saya untuk menerapkan ilmu sekaligus memperoleh pengalaman kerja secara langsung di dunia nyata. Selanjutnya ada tujuan kegiatannya. Yang pertama menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, lalu memahami proses kerja dunia industri, selanjutnya menambah pengalaman dan keterampilan profesional, selanjutnya memahami proses pengembangan produk digital, dan yang terakhir memberikan kontribusi dalam kegiatan Departemen Digital and IT Infrastruktur Bisnis. Untuk tentang perusahaannya sendiri, PT MRT Jakarta merupakan perusahaan milik daerah, tepatnya Provinsi DKI Jakarta, di mana didirikan pada tanggal 17 Juni 2008, yang berfokus terhadap transportasi publik berbasis rel. Visinya sendiri menyediakan jasa transportasi publik terdepan dan berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan. Untuk misinya, pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya, dan nyaman. Selanjutnya, menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pembangunan transit perkotaan ternama. Selanjutnya, pembangunan reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan menginspirasi dan memotivasi tenaga kerja. Untuk tempat pelaksanaan PKL sendiri, yaitu tempatnya ada di Blora nomor 24, Kelurahan Duku Atas, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk periode magang PKL sendiri yaitu dari tanggal 12 Januari hingga 31 Mei 2026. Sini ada struktur dari PT MRT Jakarta sendiri. Yang pertama ada Presiden Director, selanjutnya ada Business Development Director, selanjutnya ada Business Planning and Expansion Division Head. Tepatnya saya di divisi ini dan ada di Departemen Digital and IT Teknologi Infrastruktur Business Department Head, di mana dikepalai oleh Pak Ezron Sinaga. Selanjutnya ada ruang lingkup dari pekerjaan digital bisnis sendiri. Yang pertama itu ada ideation, yaitu melakukan brainstorming, kajian bisnis dan proses maaf. Jadi pada tahap ini adalah adanya ide muncul tentang produk yang akan dibuat, lalu dilakukan kajian, terus dilakukan persetujuan. Selanjutnya ada tahap partnership, di mana setelah idenya muncul nih, kita butuh partner untuk bekerja sama mengembangkan produk tersebut. Yang pertama itu bertemu klien, terus melakukan beauty contest, yaitu beauty contest adalah memilih mitra sekiranya yang paling berpotensi dan yang paling baik untuk melakukan kerjasama dengan digital business. Selanjutnya, setelah terpilih, melanjutkan proses PKS atau perjanjian kerjasama. Next, ada development, di mana pengembangan sistem atau produk yang diperlukan setelah bertemu dengan mitra tentunya perlu ditentukan lagi nih, kira-kira apa yang perlu pengembangan produknya gimana dan hal lainnya. Selanjutnya, setelah produk terjadi, maka akan dibuat go to market, yaitu persiapan strategi penetrasi pasar dan juga marketing plan. Jadi di sini perlu dibuat timeline dan juga marketing plan, yaitu gimana sih kira-kira strategi yang ingin digunakan untuk memasarkan produk tersebut supaya dikenal pengguna-pengguna MRT. Selanjutnya ada integration and development, di mana hal ini perlu koordinasi dengan stakeholder atau unit kerja terkait. Yang paling penting yaitu tim stasiun, di mana tim stasiun yang berhadapan langsung dengan customer. Tentunya kita perlu berkoordinasi tim stasiun karena tim stasiun yang berbicara langsung dengan customer jika ada kendala dan lain hal. Selanjutnya ada monitoring, di mana memastikan produk terimplementasi dan terdeliver sesuai rencana. Setelah produk launching, tentunya kita harus memantau bagaimana sih kira-kira produk yang kita sudah buat, apakah sudah berjalan dengan baik atau perlu ada perbaikan-perbaikan lainnya. Nah, di tahap ideation, praktikan sendiri membantu dalam pengembangan alur MMTJ chat, di mana menambahkan, memberi ide supaya menambahkan beli lagi.
supaya terjadinya efisiensi waktu terhadap pengguna supaya tidak perlu memilih stasiun asal dan stasiun tujuan lagi jika terburu-buru. Selanjutnya ada menambahkan fitur bantuan di mana dalam hal ini Map the Gadget itu kadang masih ada kendala seperti QR tiket atau QR pembayaran tidak muncul, maka diperlukan tombol bantuan supaya customer itu merasa secure kepada siapa dia bertanya gitu. Jika tidak berada di stasiun, tepatnya misalnya dia sedang memesan di luar stasiun. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi Marty Shop di mana praktikan membantu mengusulkan untuk memberi tax bar supaya memudahkan pihak tenan ini untuk menggunakan si aplikasi MariChat. Selanjutnya ada pemberian topping, di mana pemberian topping ini alangkah lebih baiknya setiap produk itu menggunakan satu varian topping lainnya. Jangan topping dan produk itu, misalnya produk yang berbeda bisa menggunakan topping yang sama. Itu menurut praktikan agak rancu. Misalnya dia menjual ketoprak dan menjual agar-agar, toppingnya itu mungkin agak berbeda. Jadi alangkah lebih baiknya per varian dibuat topping tersendirinya, seperti itu. Terus ada desain UI UX pengembangan fitur Allrite menggunakan Figma. Di sini menambahkan bagaimana cara menggunakan, terus mengubah Allrite yang kita miliki, nama Allrite yang kita miliki, terus memblokir atau melepaskan koneksi dari MRTJ Chat dengan Allrite yang dimiliki oleh customer. Selanjutnya di partnership, di mana praktikan membantu dalam penyusunan red card. Tentunya MRT itu memiliki sosial media dan sosial medianya itu sudah banyak pengikutnya. Selanjutnya ada penyusunan deck penawaran, di mana praktikan membantu menyusun deck penawaran kepada mitra. Selanjutnya ada penyusunan NDA kepada mitra dan juga praktikan juga membantu koordinasi dengan mitra dan juga mencari kontak-kontak mitra yang sekiranya memiliki potensi yang kuat untuk bekerja sama dalam produk layanan yang akan dibuat. Jadi ada tahap go to market, di mana membuat Gantt chart, yaitu berupa timeline-timeline, terus membuat go to market kira-kira marketing plan yang cocok tuh seperti apa. Selanjutnya ada membuat desain komunikasi dan membantu menyebarkan segmen MIRT Chat ke setiap stasiun. Selanjutnya, di tahap monitoring, praktikan membantu membuat cohort analisis untuk mengetahui kira-kira repeat order pengguna MRTJ Chat itu berapa sih gitu. Selanjutnya ada membantu membuat FAQ dan Q&A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait produk tersebut. Selanjutnya melakukan sosialisasi produk kepada tim stasiun. Tentunya hal ini perlu dilakukan terus-menerus karena tentunya pasti ada kendala yang baru atau ada perubahan baru terhadap produk. Nah, itu harus disosialisasikan kepada tim stasiun karena tim stasiun balik lagi yang berhadapan langsung dengan customer. Saja untuk hambatan adanya perubahan kebutuhan selama proses pengembangan, maka solusinya itu melakukan koordinasi rutin. Selanjutnya ada rendahnya penggunaan repeat order pada MTJ Chat. Nah, praktikan mengusulkan promo untuk transaksi kedua atau promo rumah akhir kan atau voucher-voucher lainnya yang bisa menarik untuk menggunakan repeat order MTJ Chat sendiri. Selanjutnya ada QR payment dan QR tiket terkadang membutuhkan waktu untuk muncul sehingga dapat menguntungkan pengguna. Nah, mengusulkan nih standar waktu penerbitan QR fallback serta message apabila nih QR belum muncul. Misalnya supaya em, konsumer tuh merasa secure, nggak panik harus gimana caranya kalau misalnya QR nggak muncul. Terus media promosi di stasiun belum optimal. Nah, caranya itu solusinya menyediakan desain promosi atau membesarkan QR code serta mengevaluasi penempatan media udah strategis belum. Selanjutnya ada proses pembuatan materi promosi membutuhkan waktu karena mengikuti antrian desain di mana bisa di sini di memberikan solusi untuk menyiapkan template desain supaya nanti jika udah di tim lain itu sedang banyak antrian desain, maka kita bisa menyiapkan template desain supaya tinggal di ACC aja nanti. Terus ada data perilaku pengguna masih terbatas sehingga sulit mengetahui penyebab pengguna tidak kembali menggunakan layanan, yaitu solusinya menggabungkan data dari berbagai kanal untuk memperoleh analisis yang lebih akurat. Untuk rekomendasi di sini program studi atau fakultas yaitu meningkatkan pembekalan mahasiswa seperti administrasi, etika kerja, dan penyusunan laporan, serta memperluas kerjasama dengan mitra-mitra perusahaan, lalu mengembangkan pembelajaran yang lebih aplikatif melalui project-based learning, dan lainnya.
Selanjutnya untuk PTMRT memberikan pembagian tugas yang lebih terstruktur pada mahasiswa magang. Selanjutnya memperluas kerjasama program lagi dengan perguruan tinggi. Dan yang terakhir mempertahankan sistem pembimbingan yang komunikatif dan mendukung proses belajar siswa. Kesimpulannya berdasarkan pelaksanaan selama PKL nih, praktikan dapat banyak pengalaman dan pemahaman mengenai proses-proses pengembangan bisnis digital serta penerapan langsung di dunia industri, di mana pengalaman tersebut menjadi bekal praktikan untuk menambah keterampilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.